Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Daman Sak yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bersepakat dalam keburukan. Masya Allah, bagaimana mungkin kita bersepakat dalam keburukan, tetapi itulah kenyataannya apa yang kita hadapi saat ini. Barangkali kita dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita katakan bersepakat dalam keburukan, dan Alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, Kiai dan Ustadz, yang harus kita jawab secara bijaksana begitu. Pertanyaan tadi dari Bapak Dr. Abidin, mungkin bisa kita ulangi secara singkat saja dan Pak Abidin tidak perlu mengulangi lagi. Jadi intinya berkaitan dengan salah memilih pemimpin. Kiai yang mengawali, Kiai silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Abidin. Memberikan satu pertanyaan kepada kita semuanya, bagaimana hukumnya kalau kita salah pilih? Terutama yang kita pilih pemimpin, apakah kita salah pilih pemimpin rumah tangga, ataukah kita salah memilih pemimpin lingkungan, dan sebagainya. Setiap orang sebelum memilih disuruh kita ikhtiar, disuruh kita harus mencari dulu. Jangan sampai nanti kita salah pilih. Di antara apa yang kita akan mau pilih, kita tentukan yang terbaik, makanya istikharah. Sebelum istikharah kita lihat dulu track recordnya. Ya, jangan asal ngelihat modal ganteng, tampangnya ganteng, orangnya cantik, wah lantas kita mau pilih, enggak jaminan. Apakah yang namanya orang cakep itu akan menjadi baik? Apakah orang jelek itu akan menjadi buruk? Tidak. Apakah orang pintar itu akan menjadi baik? Apakah orang bodoh itu juga akan menjadi buruk? Tidak. Yang menentukan pemimpin ke depan, sebagaimana dia harus pegang dengan 4 syarat. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok-besok kalau mau cari pemimpin, cari yang 4. Sidik, jujur. Jangan ngomong hari ini begini, besok begono. Pertama, jujur. Nah, kalau menjadi pemimpin sudah tidak jujur bagaimana? Rakyatnya dibohongin terus. Rakyatnya nanti akan menjadi korban penipuan kebijakan. Ibu punya suami. Suaminya tampan, kaya, tapi tukang bohong. Habis ibu dikadalin terus. Dia berkata sayang, berkata cinta. Uang diberikan, segenggam permata pun diberikan sebagai hiasan. Tapi di balik itu dia bermain asmara di belakang ibu. Berat. Sakit nggak hati kita? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang daripada kau bunuh aku dengan cintamu. Makanya yang pertama, supaya jangan ada dusta di antara kita, cari pemimpin yang jujur deh. Yang kedua, amanah, punya kredibilitas. Bagaimana kredibilitasnya? Bagaimana tanggung jawabnya? Lihat Rasul menjadi seorang pemimpin. Pada waktu perang Uhud, Nabi relakan dia sendiri yang harus berkorban. Nabi pada waktu hijrah ke Taif, lihat dia sendiri yang lebih dulu kena yang namanya makian, cacian, bahkan sambitan. Jangan pemimpin mau enaknya aja, nggak punya tanggung jawab. Dia enak-enakan, rakyatnya sengsara. Cukup apakah cuma dengan sapaan? Tidak. Lihat baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi merupakan figur contoh pemimpin sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bagaimana Nabi mencontohkan mereka, Nabi hidup dengan orang susah. Bukan pura-pura susah. Ini kan banyak sekarang pemimpin ketika dia mau jadi pemimpin mengeksploitasi orang susah. Hidup gara-gara pura-pura susah. Begitu sudah jadi pemimpin malah nyusahin orang susah. Ada enggak? Fir'aun dulu. Sekarang alhamdulillah kita punya pemimpin, alhamdulillah pemimpin kita merakyat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah selalu yang namanya dekat dengan rakyat. Kan begitu, suka bagi-bagi apa namanya sarung. Alhamdulillah. Maka yang kedua punya kredibilitas, amanah, tanggung jawab. Tablik bisa komunikasi. Bagaimana dia mampu bisa berkomunikasi? Bukan bisa berbicara, tapi bisa mengartikulasikan komunikasi. Bukan dengan bicara, tapi dia dengan berbuat apa yang dibutuhkan oleh umatnya, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Rakyat kagak butuh yang tinggi-tinggi. Rakyat butuh beras, rakyat butuh minyak, rakyat butuh lagi lampu, rakyat butuh lagi sandang, pangan dan papan. Hal itu yang dipenuhi, itu namanya mampu berkomunikasi. Paham Pak? Paham Bu? Baru tablik fatonah punya wawasan, cerdas, bukan pinter, semat. Wawasannya ke depan, bukan mikirin hari ini. Ini kan kita pemimpin mikirin hari ini, Bapak jadi pemimpin rumah tangga, Bapak pikirin anak Bapak ke depan. Apa yang dibekali anak kita? Pendidikan buat anak kita. Itu namanya Bapak yang smart. Kalau Bapak memikirkan hanya untuk yang namanya kehidupan sesaat, tapi nggak mikirkan ke depan, maka siap-siaplah ambruk kehidupan rumah tangga. Na'udzubillah min. Makanya betul wasiat dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita ingat dan selalu kita pegang, agar apa yang menjadi pegangan ajaran agama kita bisa kita wujudkan di tengah-tengah kita. Amin ya robbal alamin. Baik, ke Ustadz Asmar Lambo. Jadi pertanyaan kritis dari Bapak Abidin tadi, ketika seorang pemimpin lahir dari permufakatan jahat, begitu? Lantas bagaimana dengan dosa yang harus kita tanggung? Apakah kita harus menerima, memberikan nasihat atau mengkritik atau seperti apa dalam menghadapi kondisi seperti itu? Iya, bagaimana orang yang bermufakat memilih pemimpin dan ternyata pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu di sini kalau dia memilih dengan sengaja, dia sudah tahu bahwa dia adalah zalim, dia tidak amanah, dia tidak fatonah, dia pembohong, dia zalim, dia tidak cerdas, lalu dia memilih dia sebagai pemimpin, padahal dia tahu, maka dia telah mendapatkan dosanya mengalir. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kebaikan yang kita ajak kepada orang, mereferensikan orang, mengkampanyekan orang sehingga mereka ikut memilih. Dan ketika itu baik, maka kebaikannya itu mengalir terus untuk kita. Tapi kalau dia jahat, maka kejahatan dan dosanya itu mengalir terus untuk kita. Maka dari itu, ketika dia memilih tanpa dia tahu, dalam hatinya orang ini amanah, orang ini baik, sesuai dengan apa yang dia saksikan, bukan hanya karena dia dikasih gula pasir, bukan hanya karena dia dikasih kaos oblong yang ada tulisan gitu ya. Bukan hanya karena itu sehingga dia rela menjual suaranya, mengorbankan rakyat. Nah, kalau itu yang menyebabkan dia mengajak orang dan dia tidak tahu, maka dia tetap menjadi orang yang terlepas dari dosa. Kenapa? Karena tidak mendapatkan dosa orang yang tidak mengetahui bahwa dia sedang berbuat dosa. Tidak wajib sholat orang yang tidak tahu sholat, tapi dia wajib belajar sholat bagi orang yang tidak tahu sholat. Saya kira seperti itu. Baik, jadi sangat jelas sekali ada 4 hal yang patut kita cermati baik-baik ketika kita akan memilih pemimpin. Kita ulang lagi, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Weni. Silakan. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jika kita bersepakat untuk mendiamkan seseorang dan mengacukan seseorang tapi dengan niat untuk memberinya pelajaran karena dia selalu berbuat keburukan, apakah itu merupakan suatu kesepakatan yang buruk atau yang baik? Terima kasih. Pembiaran terhadap keburukan, begitu maksudnya? Iya. Baik. Terima kasih. Silakan, Ustadz Asmar. Istilahnya kita cuekin begitu, Ustadz. Ya. Iya. Apabila kita melihat orang
yang berbuat jahat gitu ya, berbuat maksiat, bersepakat dan bersekongkol dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apakah kita harus menegur dia ataukah kita hanya diam saja? Maka kita tetap melihat kondisinya. Kalau kita memiliki wewenang di tempat itu, maka kita harus mengambil sikap. Sikap yang harus kita ambil, Nabi mengajarkan. Yang pertama, kita menghentikan kemaksiatan biyadih dengan tangan. Maksudnya ini dengan kekuasaan. Kekuasaan itu ya siapa kepala desanya di situ, siapa kelurahannya, siapa yang memiliki wewenang, siapa yang memiliki jabatan kekuasaan untuk menegur. Yang kedua, kita hentikan dengan lisan. Kita mengucapkan kata-kata yang justru memang bisa membuat dia jerah, atau mungkin kita menyampaikan apa yang kita ketahui kepada yang wajib. Kita laporkan ketika itu memang hal yang merusak. Dan yang ketiga, kita menghentikan dengan diam saja. Kalau diam saja ini iman yang paling lemah kata Nabi. Artinya kita menjauhi, kita meninggalkan, membenci dengan hati. Kita tidak ikut di dalam persekongkolan itu. Itu iman yang paling rendah. Lalu apakah kita harus ikut caci maki? Enggak. Kita harus cerdas, laporin dengan cara yang benar kepada yang berwajib. Yang berwajib ini punya kekuatan, inilah menghentikan dengan tangan. Dia punya tangan untuk menghentikan, tapi dia yang diam saja. Ini yang dosanya besar. Ya, apalagi kalau seharusnya dia mengarahkan kepada kebaikan malah mengarahkan kepada kejahatan. Begitu, Bu. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin Kiai bisa menambahkan sedikit. Ketika kita membiarkan sesuatu keburukan terjadi, artinya berlaku sunatullah, bahwa semua nanti ketika jatuh azab, orang-orang yang tidak melakukan pun terkena di sini, Kiai. Nah, ini harus diberikan kesadaran kembali, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, ayatnya. Sampai Allah pernah memberikan satu sen, ada kalimat wattaqu, hati-hatilah kamu. Fitnatan, akan satu fitnah, musibah, bencana, malapetaka, bahaya yang nanti Allah akan turunkan bukan saja kepada orang yang berbuat zalim, tapi yang tidak berbuat zalim juga Allah berikan. Ketika Allah ada kalimat wattaqu, ada yang namanya ada larangan, ada perintah. Perintah untuk berhati-hati. Di situ bermakna tersirat buat kita, jangan membiarkan adanya kezaliman. Tadi sudah sampaikan, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya ustadz dengan ustadznya nasihatin. Ya kalau ustadz nggak mau dinasihat, mau ustadz mau dinasihatin sama siapa? Nanti kalau ada pengajian yang nasihatin yang namanya kezaliman, kebetulan yang berbuat zalim orang yang di atas, radikal. Saya katakan, kalau pengajian cuma hanya ceritain sorga dan neraka dan cuma menceritakan ibadah mulu, tidak memberikan perilaku kepada manusia, indar perilaku kepada manusia, setak ini agama. Islam bukan cuma ngurusin sholat. Halo? Weh. Islam cuman bukan ngurusin sholat doang. Ini kan kadang-kadang Ustadz ngomongnya jangan begitu dong, nyinggung-nyinggung ke segala penguasaan. Saya kadang-kadang ada yang begitu ketakutan. Lah ini saya berkata kalau nanti azab datang kagak melihat siapapun, yang di masjid juga kena. Kita yang gak berbuat juga kena. Contoh umum begini, ada tempat maksiat. Kemudian Ustadz menasehatkan, mereka tidak mendengarkan, disampaikan, dilaporkan. Begitu dilaporkan kepada yang berwajib diam. Tapi yang kan nanti kena musibah bukan saja itu pelacur dongdotnya yang pada kena. Bisa-bisa pengurus masjidnya juga kena. Makanya hati-hati. Inilah kewajiban kita tadi, ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awwanu 'alal ismi. Artinya kita tidak boleh tinggal diam melihat kemunkaran. Kita harus tetap menjadi corong untuk mengajak kebaikan. Harus Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Effendi. Silakan. Maskernya diturunkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini menantang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yai tadi,
manusia ini sebagai makhluk sosial, selalu berkelompok. Nah, jadi dalam berkelompok itu kita harus memilih nih kelompok mana yang benar nanti dia bermufakat tapi tidak untuk keburukan, tapi bermufakat untuk kebaikan. Mohon diberikan rambu-rambu dan petunjuknya. Baik. Terima kasih. Kategori Assalamualaikum pemilik kelompok. warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. sekali. Bapak Effendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.